Jamaah sekalian, bapak-bapak, majelis taklim, mushola, ulul azmi malam ahad, rahimakumullah. Semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tema pengajian kita pada minggu yang lalu, kita telah membahas mengenai keparduan wudu, di mana sudah diterangkan secara detail, rinci apa yang mesti kita jalani dalam wudhu, mesti artinya wajib. Lalu kemudian pada malam hari ini kita ditambahkan lagi penjelasan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti dan kita dengarkan baik-baik, karena untuk menyempurnakan wudhu kita. Apabila wudhu kita sempurna, maka wudhu yang sempurna dapat menghantarkan kita akan dihapuskan segala dosa awal dan akhir, dosa terdahulu dan dosa yang akan dikerjakan. Jemaah sekalian, Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Kata Nabi, siapa yang dia berwudu persis nahwa wudu'i hadza, seperti wudhu ini, kata Nabi. Wudhunya begini nih, Nabi nyontohin, yaitu sempurna wudhunya Nabi. Dengan pertama dia basuh tangan dulu, basuh tangan, habis basuh tangan kemur, itu ya. Habis ke kemur berapa kali? Cuci 3 kali, kemur 3 kali. Habis itu nyerot air dari hidung, bukan membasuh hidung, tetapi istinsya, artinya hidungnya nyedot air. Sedot Pak, tahu nyedot kan? Kita pakai sedotan minum shot, jadi nyedot. Kemudian istinsar disemprot 3 kali Nabi. Kemudian setelah itu baru anggota wajah. Habis wajah, tangan. Habis tangan, usap. Habis kepala, telinga. Habis telinga, kaki. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi langsung, nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berhasil wudunya nahwa wudu'i hadza, seperti wudu seperti ini, kata Nabi, wudunya saya tuh. Kemudian summa sholla rokaatain. Setelah itu dia sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa Pak? Sholat wudhu atau sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu. Perhatikan tuh kata Nabi. Jadi urutannya, wudhunya sempurna, membawa sunnahnya Nabi. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah wudhu. La yuhaddithu nafsahu fihima bisai'in min amri dunya. Ketika dia sholat, nggak ada lagi pikiran masalah dunia. Catatannya begitu. Wudhunya sempurna, sholat 2 rakaat. Di dalam 2 rakaat sholatnya, urusan dunia jangan ada yang masuk. Makanya kalimatnya Nabi jelas, la yuhadditsu nafsahu, jangan ngajak ngomong pada dirinya fihima, di dalam 2 rakaat, bisai'in min amri dunya, dengan apapun yang ada hubungannya sama dunia. Jangan. Apa kata Nabi? Ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dia berhak mendapatkan dihapuskannya dosa yang lalu dan dosa yang terakhir, dosa awal maupun dosa yang akhir. Di akhir ajalnya dia masih berdosa, diampuni dosanya. Caranya begitu tuh. Baru kita dikatakan wudhu kita dapat menghapuskan dosa-dosa yang lama maupun dosa awal maupun dosa akhir. Ada yang disebut dengan sholat sunnah wudhu. Luar biasa tuh Pak. Dalam riwayat hadis lain diceritakan tuh, kita pernah mendengar, mungkin guru-guru kita pernah nyampaikan, yaitu hadis yang Nabi sampaikan dengan dialog bersama Bilal Ar-Rabah. Bilal bin Rabah adalah asalnya dari Habsyi. Habsyi itu adalah orang kulit hitam. Ceritanya Nabi bertanya begini kepada Bilal pada waktu sholat subuh. Nanyanya waktu sholat subuh.
Hebat emang subuh. Hebat gak Pak subuh? Rame gak? Apanya? Sholat subuh Nabi nanya, li Bilalin kepada Bilal. Kata Nabi, haddatsani bi azka amalin. Wahai Bilal, ceritakan padaku, sampaikan padaku bi azka amalin amal tahu bil Islam. Kau punya amalan bagus apa Bilal? Amalan bagusmu apa sih Bilal? Kenapa Nabi nanya begitu? Bi anni ra'aitu al-lailata khosaku. Bi anni sami'tu, sesungguhnya aku mendengar, kata Nabi, pada satu malam aku diberangkatkan waktu Isra Mi'raj. Nabi kan naik ke langit. Kemudian Nabi melihat surga dan penghuninya, juga melihat neraka dan penghuninya. Ternyata kata Nabi, bi anni sami'tu al-lailata, aku mendengar di waktu malam aku diangkat Isra Mi'raj. Kata Nabi, aku mendengar khosaban na'laika bil jannah, derap kaki sandalmu di surga. Jadi Nabi dengar begitu di surga ada lampak apa? Terumpah, suara terumpah kakinya si Bilal di surga. Luar biasa. Nabi bilang, ini siapa yang udah masuk di surga? Katanya dapat laporan itu Bilal. Nabi penasaran, emang punya amalan apa sih Bilal nih? Orang kulit hitam, tadinya budak, ya kan? Jadi muazin, tukang azannya Nabi. Amalannya apa ya? Kok sampai dia udah masuk surga? Karena terdengar suara daripada sandalnya di surga. Kemudian kata Bilal, ma amiltu amalan fil islami azka indi min anni lam utahhiru tahuran illa sholaitu rakaatain. Kata Bilal, perasaan saya kagak ngerjain apa-apa, sumbangan saya kagak punya duit. Kan gitu kata Bilal. Mau ngasih makan orang, saya aja makanan minta. Tuh Bilal tuh orang susah menjadi tukang ajan. Ternyata kata Nabi dia yang masuk surga itu duluan. Kata Bilal, saya kagak punya amalan apa-apa wahai Nabi, gak punya yang saya andelin. Cuma kata beliau, bi anni lam utahhirhu tahuran, sesungguhnya saya tidak pernah kalau saya berwudu pasti saya setelah itu sholat 2 rakaat. Tuh Pak, sekarang kita yang sedekah jarang-jarang, betul? Sholat subuh jawab Bapak. Sholat subuh ketinggalan. Coba tuh amalan malam ini kita pakai tuh buat nutupin kekurangan amal-amal kita. Biasain habis wudu ada waktu sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah usolli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Gampang baca qul ya ayyuhal kafirun, ayat yang pertama rakaat pertama habis Fatihah, yang kedua qul huwallahu ahad habis Fatihah. Gampang apa gampang Pak? Kemudian menuju kesempurnaan dalam wudu kita juga, Nabi ngajarin kalau habis wudu baca doa. Baca apa? Doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni min ibadikal. Baca doanya dari Nabi. Kemudian tambahin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita
baca begitu tuh kata Nabi, siapa yang baca angkat tangan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas subhanakallahumma subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang baca begitu kata Nabi, nanti di jarinya akan dimasukin cincin oleh Allah Ta'ala, di mana cincin itu disimpan di lauhil mahfuz la yuksaru, kagak bakal patah tuh cincin. Besok ketika masuk ketika di hari kiamat nanti tuh cincin bakalan dimasukin ke tangan. Cincin. Cuman jangan tanya batunya batu apa Ustaz? Batu bacan bukan gitu. Bukan masalah batu bacanya. Ini merupakan tanda alamat min alamati ahli jannah. Sebagai tanda besok mau masuk surga gitu. Mau kemana? Masuk surga. Mana tiketnya? Ada tiket nggak? Pak? Jadi kalau mau masuk ke tempat yang enak-enak pakai tiket nggak? Pak? Oh sekarang katanya pakai vaksin. Bisa aja kayaknya. Pakai tiket nggak Pak? Pakai. Enak aja. Jadul masuk Ancol nggak pakai tiket? Tiket kok. Betul nggak? Sekarang masuk surga enak nggak? Surga tempat enak nggak? Pakai tiket nggak? Tunjukin sama Allah, ini cincin saya ya Allah. Oh, itu cincin saya. Cincin apa? Baca. Ruby. Ya, kagak laku. Ruby baca tapi kagak wudu, nggak kena. Betul nggak? Ada cincin khusus. Akan disematkan di jarinya ketika orang berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ja'alni min ibadikal sholihin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cincin di lauhil mahfuz nanti akan dikenakan kepada diri. Itu tiket surga. Itu jemaah sekalian, sebagai pembuka sampai sini ada yang mau nanya? Batu cincin? Enggak? Ya. Kan ini duduk. Itu kan masuk masjid. Sholat ke masjid dulu apa sudah duduk dulu? Kalau di masjid ya, oh ya baik, kalau posisi di masjid itu maka diutamakan sholat tahiyatul masjid ya, diutamakan ya. Nanti habis sholat tahiyatul masjid baru sholat sunat wudu. Kalau waktunya terbatas gitu ya, kalau waktunya terbatas maka cukup. Jadi jangan-jangan kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat jadinya ya. Jadi nungguin kita orang. Jadi kalau waktunya terbatas cukuplah dengan sholat wudhu saja. Sebab apapun sholat ketika masuk masjid dihitung sebagai tahiyatul. Ada pendapat ulama gitu. Sholat apa aja, misalkan sholat hajat, sholat duha, langsung sholat duha itu namanya udah termasuk sholat tahiyatul masjid. Sebagian ulama menyatakan begitu. Jadi umpamanya waktu agak sempit, kita habis wudhu nih ya, batal nih, ntar nih ada yang batal, kemudian masuk wudhu. Habis wudhu langsung sholat sunnah wudhu. Nah, kenapa? Karena waktunya terbatas. Kalau kita pakai 4 rakaat, orang keburu nungguin kita, keburu komat. Makanya ya, sholat sunnah wudhu kita terbilang dengan sholat sekaligus sholat tahiyatul masjid. Sama juga Pak, sholat qobliyah subuh tuh, ya, sholat qobliyah subuh cukuplah sholat sunnah subuh itu mewakili atau dikatakan sama dengan sholat menghormati masjid. Kata ulama begitu, setiap sholat yang dilakukan di masjid, ketika dia masuk masjid maksudnya itu sudah terbilang sholat menghormati masjid. Bisa. Apa perbedaannya dengan sholat fajar? Apa tuh? Sholat fajar sama sholat tahajud. Sama. Jadi sholat fajar itu adalah
sunnah subuh. Jadi sholat fajar adalah sholat sunnah. Artinya setiap sholat yang dilakukan antara azan dan juga qomat, setiap sholat yang dilakukan antara azan dan qomatnya subuh namanya sholat sunnah sholat sunnah subuh. Umpamanya kita sholat wudhu masuk sholat sunnah subuh, gitu ya. Atau sholat tahiyat masuk sholat sunnah subuh. Sebab yang disebut dengan sholat sunnah subuh di mana dijanjikan khairun minad dunya wa ma fiha adalah sholat yang 2 rakaat dilakukan itu sama dengan melebihi dunia dan melebihi dunia dan Nah berarti sholat apapun masuk ke dalamnya, yang penting sholat antara azan dan qomat. Cuman begini, ada sebagian ulama menyatakan umpamanya kita nggak keburu sholat sunnah, nggak keburu sholat sunnah subuh, emang datangnya sih tuh kena lagi dah. Datangnya pas-pasan katanya, emang siapa yang pasin itu? Begitu datang emang orang udah pada rapi semua ya, nggak dapat nih ya. Jadi kata ulama termasuk boleh menyusul sholat setelah subuh, yaitu sholat yang sebabnya mutaqaddamah. Mutaqaddamah itu ada sebab yang sudah ketinggalan. Tadi kita ketinggalan kan ya, ada sholat sunnah nih Pak. Ntar habis sholat subuh bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat, namanya sholat qobliyah qadaan lillahi, pakai nama kodok tuh Pak. Nggak apa-apa, ustadznya nggak tersinggung, enggak kok dia sholat lagi. Kata ustadznya, emang sholat gua tadi ngapa dia sholat lagi? Bukan, itu yang paham namanya sholat kodok sunnah qobliyah subuh. Kerjain Pak, masih kebagian. Apa kebagiannya? Pahala pahala yang lebih baik daripada dunia dan melebihi dunia dan masih boleh Pak, masih boleh. Kata orang, bukan kata orang, kata ulama kan jangan engkau sholat pada waktu dan pada keadaan yang dilarang oleh Nabi. Salah satu sholat yang tidak boleh adalah sholat habis atau selesai melaksanakan sholat subuh. Habis sholat subuh ada sholat nggak Pak? Nggak ada lagi. Nanti namanya ada ketemu lagi sholat isyraq. Nah di antara waktu itu kan nggak boleh sholat, boleh bagi yang tadi nggak sempet qobliyah. Jadi yang sebelum nggak qobliyah tadi selesai sholat, habis zikir lah, enaknya habis zikir, nanti sholat lagi 2 rakaat, nggak apa-apa, nggak Pak, dan masih memperoleh pahala melebihi dunia dan seisi. Sholat qadha. Ya, kita bicara waktu yang dilarang oleh Nabi untuk sholat. Habis subuh kagak ada, yang ada ngodoin. Jadi semalam Isya ada sholat tiduran, bayar. Habis sholat subuh boleh kalau sholat qadha, gitu ya. Kalau untuk sunat terutama itu tidak, kita nih duduk di masjid, keluar kan, kita bisa subuh. Kemudian kita niat sholat terutama itu boleh tadi nggak? Kenapa tuh? Balik lagi? Iya. Ini yang kagak boleh. Baik, jadi sholat habis keluar dari subuh pulang ke rumah terus masuk lagi dengan niat iktikaf atau dengan niat masuk ke masjid. Emang benar-benar niat ke masjid ya? Nah itu tidak diperbolehkan. Namanya ta'arri. Sengaja emang mau datang ke masjid mau sholat, padahal Nabi melarang. Namanya ta'arri. Ta'arri itu adalah menentang Nabi. Kan ada larangan Nabi, kenapa engkau sengaja datang ke masjid untuk sholat? Kecuali Bapak agak sengaja, tahu-tahu lewat di masjid, ngetem misalkan di masjid, atau kasusnya kayak kemarin, mulus perut, nyari toilet kagak ketemu, adanya di masjid. Nah itu kan tidak ada unsur sengaja. Kalau tidak ada unsur sengaja,
berarti tidak digolongkan tahari. Tahari itu adalah maksudnya sengaja yang benar-benar menentang larangan Nabi. Itu tahari. Ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau insiden artinya memang tidak disengaja, alias apa, mendadak gitu ya, atau tak terduga, kebetulan, istilahnya faktor kebetulan aja kita mules terus masuk. Sebab kemarin prinsipnya kalau kita gunakan toilet sarana di masjid harus sebagai untuk ibadah, jadi ada ibadah ya. Makanya pasnya datangnya habis subuh lagi, habis subuh mulus masuk masjid tuh, istinja, buang aja, istinja, wudu, sholat. Padahal habis subuh, nggak apa-apa, karena itu adalah lantaran bukan tahari, bukan sengaja menentang, karena tadi itu kebetulan. Ya, ada lagi? Baik, untuk menyempurnakan kemudian Bapak sekalian dalam wudhu kita yang tadi Nabi bilang man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadza. Nabi itu kalau wudhu ada adabnya, ada tata krama. Yang pertama adalah istiqbalul kiblat. Usahakan kalau wudhu ngadep kiblat. Sayangnya keran kita ngadepnya ngulur, mending ngulur mati. Mana? Ngalor apa? Ngidul, ngalor apa ya? Ngidulin gimana Ustaz, merong-mereng aja dipaksain, kan begini-begini semua wudunya. Ya, sekurang-kurangnya adabnya Nabi itu istiqbalul qiblah, ngadep qiblat. Yang kedua adalah al-julus, duduk. Mudah-mudahan kita bisa ngadain tempat duduk di tempat wudu. Duduknya gimana? Bukan pakai kursi, mebel, bukan. Pakai keramik tuh ya. Nah, tukang lihat tuh ya, ada tempat duduk itu sunat Nabi. Kalau julus, Nabi kalau wudu duduk. Kerannya dipendekin. Ya, kerannya dipendekin, terus kasih posisi duduk. Ya, kalau begini jangan duduk, Pak, karena kerannya tinggi. Habis keguyur kita. Orang kerannya gitu tinggi. Julus duduk itu merupakan sunnah Nabi dalam berwudu. Kemudian takul nakfil ma'i, ya. Kemudian al-iktisad fil ma'i adamul israf fis sabbi. Jangan berlebihan waktu mengguyur. Waktu kita guyur air itu jangan kelebihan, jangan israf, jangan berlebihan. Allah yatakallama, yang kedua jangan berbicara. Lagi wudu jangan ngobrol. Udah datang belum? Kenapa datangnya? Jangan ya. Allah ya bakarlah. Nabi itu kalau wudu ada obrolan, nggak ngobrol. Kemudian wa ma yaqtarib minhu an yamini wa ma yasubu minhu an yasari. Kalau wudunya sistem dikucurin, maka posisi di kanan. Kerannya di kanan badan kita. Kalau posisinya disiramin, harus sebelah kiri karena kita mau nyiram. Nah, itu begitu ada juga. Kemudian Allah yautima wajah bilma, tidak menampar wajah dengan air seperti ini ya. Gitu kan? Oke. Kayak orang pakai bedak, namanya poma ya, orang itu nampar. Itu merupakan pemakruhan, makruh hukumnya ya, makruh. Jangan mencipratkan air, maka duduklah pada satu tempat yang tidak menyebabkan ciprat airnya. Ya, ini banyak PR-nya nih kita tempat wudu ya. Coba nanti kita benerin ya, kita bener. Namanya sunnah, namanya yaitu wudu kaifiatul wudu Nabi. Bagaimana cara wudunya Nabi? Tarkut tasnid illa li udhrin. Jangan ngeringin, jangan dilap. Wudu jangan dilap. Makruh kalau kita lap. Illa li udhrin, kecuali memang karena uzur. Ya, umpamanya jadi pengantin
kalau kagak dilap gobios. Ayo umpamanya tuli atau karena marot, karena sakit sebentar langsung dilap. Bisa saja. Ya. Tarku ziyadah ala salasin, menambah bilangan 3. 3 itu maksimal. Kalau sampai 4 dan 5 makruh kalau di rumah sendiri. Tapi kalau di tempat ibadah itu hukumnya haram. Yang keempat dan yang kelima hukumnya haram. Allah yang kusoma awuduin an mudin. Kemarin kita berjelasin, jangan melebihi air wudunya seukuran 450 mili. Kemarin ada yang saran, Ustaz saya bisa bikin kerannya kecil. Katanya begitu Pak. Saya bisa bikin keran kecil. Bagus itu usulnya. Sama yang di samping digedein lagi. Ini kecil amat sih, colok. Iya lu gede lagi. Emang dasar orang kita ya. Ini kecil amat sih nih. Kecil malah marah-marah. Yang benar kecil apa gede Pak? Kalau yang bilang kecil amat sih keran musola, pelit amat, berarti belum ngaji itu dia, cuma sembahyang doang. Jadi lebih baik apa? Kecil akhirnya, agar tidak melebihi apa yang kita pakai dari 450 mili. Lihat-lihat, ini rumah saya apa bukan ya? Begitu Pak perasaan, ini rumah saya bukan ya? Bukan, ini musola. Itu pakainya. Demikian Allahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.